Halo guys, welcome back to Misterius. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang suara rekaman hantu pada Perang Vietnam. Jadi pada tanggal 10 Februari 1970, nggak lama setelah matahari tenggelam nih, Vợ tôi đang gì? Tôi đã chết rồi mà con đâu. Các bạn của tôi ơi. hutan-hutan di dekat pangkalan angkatan darat Amerika di provinsi Hyoniga, Vietnam Selatan tiba-tiba riuh dengan suara-suara yang mengerikan. Ada ratapan kesedihan, isak tangis, sampai jeritan yang buat suasana ini tuh bener-bener jadi mencekam banget. Suara-suara ini pun kayak saling bersahut-sahutan. Ada suara yang berbicara nih, terus dia bilang, "Teman-temanku, aku kembali untuk memberitahumu kalau aku sudah mati. Aku sudah mati." Nah, diikuti suara teriakan yang menyayat hati banget. Terus ada lagi suara lain yang bilang, "Ini neraka, ini neraka." Terus ada lagi sahutan lagi yang bilang, "Jangan sampai jadi seperti aku. Pulang, semuanya pulang sebelum terlambat." Ratapan, lolongan, teriakan, tangisan, semua itu kayak beradu. Bunyi gong juga dibenturkan berkali-kali. Ada suara isak tangis, raungan wanita, terus ada juga anak-anak yang nangis. Anak-anak ini manggil-manggil ayahnya dan itu terus bersaut-sautan. Para prajurit Viet Cong itu mereka saling tatap-tatapan. Banyak yang merasa ngeri banget dan banyak juga yang melarikan diri. Sisanya yang ada di situ pun itu kayak cuma berusaha tetap tenang aja, padahal sebenarnya mereka udah cemas luar biasa. Bagi para prajurit Viet Cong ini seperti suara-suara arwah dari teman-teman mereka yang udah meninggal. Menurut cerita rakyat setempat, arwah-arwah mati yang gak diberikan penguburan layak akan dikutuk untuk tetap berada di bumi sebagai arwah penasaran yang disiksa sampai jenazah mereka ini ditemukan dan dikuburkan. Apakah suara-suara mengerikan ini adalah fenomena fenomena gaib? Ternyata gak demikian. Jadi pada masa perang, propaganda itu kerap dilakukan oleh lawan. Terdapat banyak media yang digunakan. Biasanya itu bisa lukisan, poster, pamflet, dan ya sarana ini berubah seiring dengan kemajuan zaman. Salah satu misalnya contoh propaganda yang dilakukan oleh Nazi, yang Nazi ini kan sering banget kayak menggunakan propaganda untuk mendapatkan dukungan. Dikepalai oleh Joseph Goebbels, itu mengingatkan rakyat Jerman tentang versi Yahudi dan perjuangan melawan musuh. Nah, propaganda ini kan yang buat adanya kekerasan terhadap warga Yahudi. Juga cerita propaganda yang lain yang terkenal di Amerika pada awal 1950-an. Pada saat itu penasehat militer Amerika Serikat dan pemerintah Filipina membuat rencana untuk memicu ketakutan dari gerilyawan Marxis yang dibentuk oleh petani-petani di wilayah Luzon Tengah yang dikenal dengan nama Huk Balap atau Hooks. Dan mereka itu menggunakan cerita atau tahayul daerah setempat. Jadi ada sebuah tahayul lokal nih tentang mitologi vampir yang disebut dengan aswang. Makhluk ini dipercaya menghuni hutan dan akan meminum darah manusia. Dan rakyat Filipina pun diketahui itu takut akan makhluk ini. Amerika kemudian memanfaatkannya dan mereka kayak menghembuskan desas-desus di seluruh desa. Pada saat itu, desa tersebut dikuasai oleh pemberontak dan disebarlah desas-desus tentang penampakan si aswang. Seorang pemberontak yang tengah berjaga di pos dibunuh kemudian dikuras darahnya. Gak itu aja, tapi pada jasadnya itu diberikan 2 taring di lehernya.
Jasad pemberontak ini pun kemudian dikembalikan lagi ke pos jaganya. Ketika rekan-rekan pemberontakannya kembali, mereka kan bakal nemuin darah yang udah habis terhisap. Nah, dan seperti yang diharapkan terjadi dong kepanikan karena mereka takut kan ngelihat keadaan tersebut. Nah, ternyata yang di Vietnam ini merupakan salah satu propaganda juga yang dilakukan oleh pihak Amerika saat Perang Vietnam. Pada saat itu, Amerika melawan Viet Cong, sebutan untuk organisasi revolusioner Tentara Pembebasan Vietnam Selatan. Amerika menyadari nih kalau misalnya perang Vietnam ini nggak seperti perang-perang yang mereka hadapi sebelumnya. Jadi mereka muter otak. Karena mereka tuh menyadari kalau misalnya musuh mereka ini menghindari pola-pola penyerangan yang normal. Jadi salah satu taktik yang digunakan Amerika yaitu dengan menakut-nakuti mereka dengan suara hantu. Operasi ini kemudian dikenal dengan Operation Wandering Soul. Jadi seperti Indonesia ya. Jadi di Vietnam itu juga masih mempercayai yang namanya tahayul, cerita rakyat. Dan kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya mereka tuh percaya kalau misalnya ada korban-korban yang nggak dikuburkan, itu mereka arwahnya itu masih akan menghantui. Cara yang mereka gunakan tuh sebenarnya cukup sederhana. Jadi para insinyur yang ada di Amerika membuat suara-suara menakutkan. Mereka itu bahkan membawa tentara Vietnam Selatan untuk merekam suara melalui kaset sampai jadi meyakinkan. Perekaman suara ini pun dilakukan di sebuah studio Saigon dan menghabiskan waktu selama 2 minggu. Rekaman juga diedit, pokoknya secara profesional banget biar kelihatan tuh bener-bener kayak realistis banget. Kaset dan rekaman suara ini itu disebut dengan nama Ghost Tape Number 10. Kemudian diputar dengan suara portable di mana pokoknya di wilayah di mana adanya Viet Cong. Helikopter sampai kapal bahkan dikerahkan untuk mengeluarkan suara-suara itu. Jadi tujuan operasi ini adalah untuk melemahkan mental musuh yang mereka itu percaya kan dengan tahayul ini. Dengan cara ini militer Amerika itu berharap kalau misalnya musuh itu akan menyerah meski belum mendapat serangan sekalipun. Awalnya tuh mereka ketakutan kan, tapi lama-lama ya mereka tahu kalau misalnya ternyata itu kaset rekaman dan bahkan mereka itu menembaki dari mana arah asal suara tersebut. Tapi lumayan juga, nggak sedikit juga yang nggak percaya gitu, banyak juga yang percaya sampai mereka tuh lari terbirit-birit. Kemudian ada percobaan suara yang lain yaitu dengan menggunakan rekaman suara harimau. Itu diputar di puncak bukit yang dikuasai musuh. Mendengar suara ini, sekitar 150 prajurit Viet Cong itu meninggalkan lokasi mereka. Dalam beberapa kasus banyak emang benar-benar kayak berhasil gitu. Bukan cuma prajurit aja yang ketakutan, sampai penduduk sipil pun banyak juga yang ketakutan karena rekaman suara ini. Kan katanya meskipun musuh ini udah tahu kalau misalnya ini tuh cuma rekaman doang, seringkali mereka tuh masih ngerasa ketakutan juga dengan suara tersebut. Jadi meskipun mereka udah tahu nih misalnya nih emang rekaman, mereka tuh tetap cemas banget. Jadi kalau misalnya ada prajurit atau teman mereka yang udah mati gitu ya, mereka tuh buru-buru tuh langsung nguburin jasadnya, jangan sampai jadi arwah yang manggil-manggil mereka. Nah jadi itu dia tentang suara rekaman yang mengerikan banget. Menurut kalian kayak gimana? Kocak sih sebenarnya, pinter banget kan Amerika bikin propaganda. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Thank you and bye.